Terima kasih Tuhan yang baik. Malam hari ini kami berkata bahwa setiap hari dalam kehidupan kami, hari-hari kami adalah hari yang baik. Sebab itu biarlah kami mempunyai hati yang bijaksana dalam kehidupan setiap langkah hidup kami. Bapa, kami percaya malam hari ini biarlah kami semua boleh menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Bahkan kami boleh melihat bagaimana Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Meletakkan pemberitaan firman di dalam malam pujian ini, di dalam berkat Tuhan. Sehingga kami yang ada di gereja maupun yang streaming, Tuhan, kami sama-sama diberkati. Juga Bapak yang menyampaikan isi hatimu, juga menikmati berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Selamat malam kami berkata kepadamu. Biarlah sukacita, damai sejahtera ini ada di dalam setiap kehidupan kami. Kami naikkan doa ini dengan hati yang penuh ucapan syukur di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Kalau kita melihat hari-hari ini banyak sekali di media massa ya, baik itu di TV, bagaimana banyak permasalahan di dalam kehidupan orang-orang yang saat ini ada di Garut, ada di Malang, ada di tempat-tempat di mana mengalami sesuatu yang tidak baik. Disitulah pada waktu saya mempersiapkan kebenaran firman Tuhan ini, saya mempunyai satu pemikiran apa yang Tuhan katakan. Bagaimana di dalam kehidupan saudara dan saya bisa berkata bahwa apapun masalahnya, kita tetap bisa menikmati hari-hari ini baik adanya. Walaupun permasalahan, walaupun apapun juga di dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak, tapi kita dapat berkata bahwa hari ini adalah hari yang baik. Saudaraku, tanpa terasa 24 hari lagi kita tinggalkan 2022. Waktu tahun 2021 saya mendapat kalender. Kalau kita yang dapat kalender harian ya, itu masih tebel begini. Tanpa terasa kalau kita sudah hari demi hari, hari demi hari. Kalau per bulan saya mencontreng ya, dari Senin ke Sabtu, minggu lagi, dekat sekali rasanya. Nah, disitulah adakah dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam masa 1 tahun ini, kita menikmati, merasakan hari-hari itu baik sesuai apa kata firman Tuhan. Bagaimana kita bisa merasakan dalam hidup kita sesuai firman Tuhan, itu yang kita lalui itu adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan, karena apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang kita lihat, kita alami. Hari lepas hari, mari kita belajar. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 118 ayat 24, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah berarti hari ini. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Dengan kata lain, bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, apapun keadaannya, kita belajar untuk berkata bahwa setiap hari, waktu yang Tuhan berikan, hari yang kita nikmati, hari lepas hari ini, kita merasakan inilah hari yang dijadikan Tuhan. Karena pada waktu Tuhan menjadikan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ya, Tuhan menciptakan dunia ini, bumi ini, Dia melihat semuanya baik adanya. Sehingga Tuhan berkata semuanya baik adanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Tetapi yang membuat hari ini menjadi jelek, hari ini menjadi buruk, itu manusianya sendiri. Bukan Tuhan, karena Tuhan menciptakan itu baik. Mari kita belajar malam hari bagaimana di dalam kehidupan kita ini waktu yang dipergunakan dengan baik, hari-hari yang kita nikmati, membantu dalam kehidupan kita, dalam permasalahan, bisa berkata bahwa memang benar hari yang dijadikan Tuhan itu hari yang baik. Nah, sebab itu mari kita mau melihat ya, mau mengoreksi diri kita.
Adakah di dalam kehidupan kita ini waktu yang kita pergunakan bila kita hidup itu apa? Dari mulai kita ini bangun tidur sampai mau tidur malam kembali beristirahat, coba kita mau merenungkan, kita berkata bagaimana ya supaya ada masalah, ada apapun kita bisa punya waktu, punya kerinduan, punya satu tekad bahwa hari ini memang hari yang baik. Nah, waktu akan di dalam kehidupan kita ini akan berguna bila kita ini hidup dengan prioritas. Pertama kali bangun tidur, prioritas kita itu apa? Kita merenungkan. Mungkin kita ada sesuatu, mungkin saya pun juga prioritasnya salah ya. Tapi karena kita belajar terus setiap hari firman yang kita dengar, baik melalui khotbah di gereja, baik mulai melihat di Zoom atau di YouTube, ya kita bisa belajar. Prioritas itu harus yang kita utamakan. Yang pertama itu adalah bagaimana menggunakan waktu ini, yaitu prioritas pada Tuhan. Bangun tidur, kita langsung berkata, terima kasih Tuhan, karena ada orang yang bangun tidur tidak menikmati kebaikan hari ini, karena nggak bisa tahu-tahu stroke, tahu-tahu sakit, kita kan nggak tahu. Nah, jadi mari kita pergunakan waktu akan berguna bila kita ini hidup dalam prioritas. Berkata, Tuhan terima kasih, pagi hari ini aku bangun menghirup udara segar karena Tuhan. Waktu yang diberikan Tuhan itu masih ada, sehingga kita bisa berkata, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan. Biarlah hari ini aku berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, supaya dalam hidup kami itu sungguh setiap hari itu diperkenan Tuhan. Karena kalau kita mendengar bagaimana kita orang percaya diberkati, pasti senang. Tapi pernahkah kita tuh merenungkan bahwa ada waktu-waktu yang kita mau ketemu Tuhan tapi tidak bisa? Jadi mari kita mempunyai prioritas, yaitu artinya prioritas itu memilah-milah, memilih-milih sesuatu yang belum dikerjakan. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan pagi hari, apa hari ini yang harus aku kerjakan? Memilih-milih mana yang harus lebih dahulu, mana yang penting, mana yang bisa ditunda. Itu merupakan prioritas. Setelah kita nomor satu Tuhan. Nah, kita mulai menuntut dalam kehidupan saudara dan saya itu mempunyai perencanaan. Tidak seenaknya. Jadi punya perencanaan jangka panjang, jangka pendek. Ya, kalau di pemerintahan dulu waktu saya masih agak sekolah di SMA itu pelita pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi ada satu metode di mana direncanakan untuk semua berjalan seperti sesuai keinginan kita. Artinya juga prioritas itu jangan membuang waktu dengan sia-sia, malas, keinginan banyak, pengen punya ini, punya itu, kredit sana, kredit sini, pinjam sana, pinjam sini, tidak bisa bayar. Apakah Tuhan buruk? Tidak. Yang salah itu manusianya, besar pasak daripada tiang. Jadi kalau kita punya prioritas, berarti kita ini punya perencanaan. Ya, mungkin ini tahun ini saya ini dulu, nanti bulan ini saya ini dulu. Semuanya buat anak, buat suami, buat rumah tangga. Itu mari kita tidak membuang waktu kita dengan sia-sia. Bisa menentukan apa yang dikerjakan dalam kehidupan kita, baik pekerjaan maupun bergereja, pelayanan itu dengan satu batas waktu supaya tidak terbengkalai. Contohnya kalau mau Natal ini ya, saya melihat yang bagian dekor ini ya, dia mengatur waktu. Bagian yang dekor ini, kamu bisanya hari apa? Sama-sama disamakan sehingga memprioritaskan satu dengan yang lain itu. Yang satu bisa, yang satu tidak. Tapi disamakan, punya tujuan untuk mempersiapkan sehingga semuanya berjalan dengan baik. Dan kita bisa melihat ya bagaimana kalau kita punya prioritas, waktu itu berguna bagi kita, bahwa ya waktu itu berguna bagi kita sadar bahwa waktu adalah masalah hari ini. Waktu itu adalah masalah hari ini. Kalau kita tidak atur, bermasalah kemudian juga. Nah,
Masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang itu adalah masalah hari ini. Kita nggak menoleh ke belakang, tapi masalah hari ini yang Allah kehendaki bagaimana kita hidup hari ini. Bangun tidur, mungkin kemarin saya membuat kesalahan, tapi begitu bangun tidur pagi, kita tahu bahwa kita ini, dalam hidup kita ini, apa yang kita lakukan pada hari ini. Satu abad dimulai dari satu hari. Saya nggak terasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika saya berusia kepala 3, masih kepala 3. Dengan berkurungnya waktu dari hari saya lahir sampai ini 68 tahun, saya juga berpikir ada waktu memang masa-masa yang silam, mungkin saya kurang perhatian mengatur ini dengan baik, merencanakan. Setelah semua diciptakan, apakah kita melihat dalam kehidupan kita ini bisa berkata seperti itu? Atau kita bahkan berkata, memang kalau keluarga si A itu baik, tapi kalau keluarga aku masih banyak masalah. Tapi bukan itu. Mari kita belajar dalam kehidupan kita bagaimana kita menjadikan hari-hari ini menjadi baik setiap hari. Kalau kita tadi katakan waktu, mari kita melihat bagaimana setiap hari, hari-hari dan waktu kita ini menjadi baik kalau seandainya kita itu mempunyai satu pemikiran yang baik, pikiran yang positif. Karena kalau pada waktu pikiran kita negatif, semua yang ada di sekitar kita itu dilihat negatif. Apa ini pembenaran? Tidak ada ininya, tidak ada bisanya, itu cuma mencela. Itu pikiran negatif. Jadi dimanapun berada, yang kita lihat itu tidak ada yang baik, negatif semua. Nah, jangan seperti itu. Jangan jalani hari-hari ini dengan pikiran yang negatif, tetapi harus positif. Kita belajar di dalam Mazmur 118 tadi ya, bagaimana Tuhan berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Sehingga setiap hari ketika kita bangun, kita mempunyai satu kebanggaan. Tuhan, terima kasih, aku boleh bangun dengan sehat, aku boleh bangun mengatur ini, mengatur itu. Kita bangga punya Tuhan yang luar biasa. Kita bangga di dalam kehidupan kita karena kita hormat akan Tuhan. Saya bangun pukul 4 pagi. Setiap pukul 4 saya sudah bangun. Ketika saya sudah doa sebentar, tidak panjang ya, baca firman, lalu habis berdoa turun gosok gigi ya, pasti itu. Karena saya ikut satu di komunitas di mana yang membangun, daripada saya ikut komunitas di HP yang tidak menggosip. Saya ikut komunitas karena saya bersyukur, saya bangga punya Tuhan. Pagi saya boleh bangun dengan baik, mengatur segalanya, sehingga saya sediakan waktu 1 jam untuk Zoom itu, untuk bersiapaan. Setelah itu Bapak Ibu mulai, apa yang harus kita kerjakan. Saya masih ingat apa yang bisa saya kerjakan hari ini. Saya belajar tidak menunda-nunda. Kenapa? Saya praktekkan di usia saya gini, bentar lagi aja saya tulis pengeluaran saya ya. Tetapi ternyata apa? Lupa. Loh, kok kurang ya uangnya tadi segini, nggak ketemu. Karena saya menganggap gampang ingat. Nah, mari kita belajar di dalam kehidupan kita ini. Hari yang dijadikan Tuhan itu adalah kita bersorak-sorak dan bersukacita. Segala apa yang memang menjadi keinginan boleh diagendakan, apa yang menjadi pengeluaran boleh ditulis ya dalam kehidupan kita. Supaya kita punya waktu yang baik, dan kita mengatakan hari ini hari yang baik ya. Itu tergantung daripada hati kita. Coba kalau seorang istri, kalau dia katakan dia dekat dengan Tuhan, tapi dia tidak memprioritaskan Tuhan, dia tidak tergantung kepada Tuhan, dia tidak bangga kepada Tuhan Yesus yang luar biasa, hatinya tidak waspada. Karena firman Allah berkata, jagalah dengan hati-hati. Ya, hati kita ini dengan waspada, karena di situ sumber kehidupan. Waktu kita ini tidak waspada menjaga hati kita, pikiran kita itu tidak bisa positif apa yang Tuhan katakan, menjadi negatif seperti yang pertama tadi. Pada waktu kita pikirannya positif, seorang istri, suami pergi sedikit bertengkar, curiga. Istri pergi sedikit, suami marah-marah. Tidak pernah klop saling mengerti.
Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar supaya dalam kehidupan kita ini kita juga selain pikiran kita positif, selain kita menjaga hati kita, selain yang ketiga yaitu supaya iman kita ini juga kita jaga. Karena apa saudara yang dikasih Tuhan? Iman itu akan membuat seseorang memulai sesuatu hari bersama Allah. Waktu kita punya iman, percaya kepada apa yang Tuhan katakan, kita mulai bangun pagi hari punya iman, berjalan, buka toko berjalan dengan Tuhan. Karena apa? Saya percaya karena Tuhan punya saham dalam usaha kita, sehingga kita diberkati. Mengakhiri malam hari juga mengucap syukur bersama dengan Tuhan. Waktu iman kita ini bergantung sesungguhnya kepada apa yang Tuhan katakan, itu membuat seseorang tuh berseru-seru kepada Tuhan pada waktu punya masalah. Mungkin bisa berkata, Bulawi kamu gak punya masalah ya sehingga siapa gak punya masalah? Waktu kita bergantung sepenuhnya iman kita kepada Tuhan, waktu punya masalah, kita akan berseru-seru kepada Dia, Tuhan tolong. Itu kita lakukan. Setiap hari yang kita lalui ini, kita ini bersama Tuhan, mempunyai satu iman. Walaupun iman kita itu sebiji sesawi, tapi kita percaya itu bisa memindahkan gunung. Apalagi kalau 2-3 orang sepakat. Kenapa Tuhan katakan 2-3 orang sepakat? Karena di dalam keluarga itu suami istri, bisa ditambah anak-anak. Ya, sepakat minta apa saja Tuhan itu kasih dan bisa memindahkan gunung. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kalau di dalam permasalahan dalam hidup kita hari-hari ini, kita tetap bisa berkata bahwa hari yang dijadikan Tuhan ini adalah hari yang baik. Amin.